Muhtaramin, para ulama, para ustadz ustadzah, sesepuh pesepuh yang kami takdimi, santriwan santriwati yang kami cintai, serta jamaah yang kami hormati. Malam ini kita sudah berada di malam Rajab, di mana pada malam hari ini kita masih diberi umur panjang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, masih diberi kesehatan, dan mudah-mudahan umur dan kesehatan kita semakin diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Pada malam hari ini kita berkumpul dalam rangka memperingati Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Kita tahu bahwasanya Isra Mi'raj ini adalah peristiwa agung yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang patut kita peringati dan kita rutinkan setiap tahun. Sebab peristiwa Isra Mi'raj ini diabadikan di dalam surat Al-Isra. Di dalam Al-Quran disebutkan, Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Yang artinya, Subhanalladzi asra bi'abdihi, Maha suci Allah yang telah menjalankan hambanya lailan di malam hari, minal masjidil haram, mulai dari masjidil haram yaitu Mekah yang ada Ka'bahnya itu, ilal masjidil aqsa, menuju masjidil aqsa yang berada di Yerusalem, Palestina. Kurang lebih jaraknya antara Mekah dan Masjidil Aqsa 1.500 km. Alladzi barakna hawlahu, yang telah kami berkahi di sekelilingnya. Artinya di sekitar Masjidil Aqsa itu buminya subur, banyak pepohonan, banyak sungai yang mengalir. Linuriyahu min ayatina, agar supaya kami memperlihatkan kepada Muhammad sebagian daripada tanda-tanda kekuasaan kami. Innahu huwas sami'ul basir, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mendengar dan Maha mengetahuinya. Para santriwan santriwati, sebelum kita masuk berbicara tentang Isra Mi'raj, ada suatu peristiwa yang sangat menakjubkan, yaitu di mana sebelum terjadinya Isra Mi'raj, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kedatangan malaikat Jibril ditemani oleh malaikat Mikail untuk membedah atau membelah dadanya. Dadanya dibedah, hatinya dikeluarkan, lalu kemudian kotorannya, hatinya dicabut, kemudian dibasuh, dicuci dengan air Zam-Zam. Dalam riwayat lain disebutkan, gumpalan darah yang hitam yang ada di hatinya dikeluarkan, yang menjadi tempat sarangnya setan, bagiannya setan dikeluarkan oleh malaikat Jibril, dibersihkan dengan air Zam-Zam, kemudian dipenuhi dengan rahmat. Dalam riwayat yang disebutkan, hatinya Rasulullah menjadi sumbernya rahmat, sehingga perilaku, perbuatannya, tutur katanya, sifatnya Rasulullah itu mengandung rahmat. Rasulullah tidak pernah marah, Rasulullah tidak pernah dendam, Rasulullah tidak pernah zalim, apalagi menyakiti orang lain. Sebagaimana Allah berfirman di dalam Al-Quran,
wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami mengutus engkau Muhammad melainkan supaya engkau memberi rahmat kepada seluruh alam, mulai dari alam manusia, alam jin, bahkan para malaikat juga kebagian dari rahmatnya baginda Nabi Muhammad SAW. Lalu kemudian setelah dibedah, hatinya dipenuhi dengan rahmat, lalu kemudian dikembalikan ke semula dalam keadaan normal. Setelah itu kemudian Rasulullah melakukan Isra dan Mi'raj. Pada saat Isra melakukan perjalanan dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa, disediakan kendaraan buruk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tahu kendaraan buruk apa? Kendaraan buruk itu adalah kendaraan surga yang kecepatannya itu seperti kilat. Kilat itu loh, kalau hujan petir itu cepat. Seperti itulah kecepatan buruk. Itulah yang menjadi kendaraannya Nabi Muhammad pada saat Isra Mi'raj dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa. Sesampai di Masjidil Aqsa, beliau di sana memimpin menjadi imam sholat para nabi. Lalu kemudian setelah sholat, beliau mi'raj, naiknya Nabi dari Masjidil Aqsa menuju Sidratil Muntaha, yaitu ke langit 7. Jadi kalau Isra itu perjalanan Nabi di waktu malam mulai dari Masjidil Haram Mekah menuju Masjidil Aqsa. Kalau Mi'raj itu naiknya baginda Nabi dari Masjidil Aqsa menuju Sidratil Muntaha. Di dalam perjalanan Isra Mi'raj, Rasulullah diperlihatkan berbagai macam peristiwa kejadian tentang keadaan manusia setelah meninggal dunia. Salah satunya disebutkan di dalam kitab Al-Gharul Bahiyah karya Sayyid Muhammad. Pada saat beliau melakukan Isra, di tengah-tengah jalan kemudian Rasulullah diperlihatkan sekelompok orang yang sedang memecah kepalanya dengan batu. Bayangkan, kepalanya dipecah dengan batu sampai hancur kepalanya. Setiap kali dipecah kepalanya dengan batu, kembali lagi utuh. Tentu dalam keadaan kesakitan. Kira-kira sakit nggak kalau kepalanya dipecahkan dengan batu? Sakitnya luar biasa. Begitu dipecahkan lagi, kembali lagi kepalanya. Lalu kemudian Rasulullah bertanya, "Ya Jibril, siapa mereka Jibril?" Apa kata Jibril? Jibril menjawab, mereka itu orang yang malas melaksanakan sholat 5 waktu. Diajak sholat berat rasanya, malas. Itulah nanti keadaan umat Muhammad ketika sudah wafat, dia akan memecahkan kepalanya sendiri dengan batu. Lalu kemudian Rasulullah berjalan lagi, bertemu dengan seseorang yang sedang nongkrong di pinggir jalan tanpa busana, tanpa pakaiannya disobek-sobek sampai nggak berpakaian sama sekali. Lalu kemudian ditanya oleh Nabi, "Ya Jibril, siapakah mereka Jibril?" Jibril menjawab, mereka itu sekelompok orang tadi itu adalah orang yang suka nongkrong di pinggir jalan, mengganggu, mencegah, melarang orang yang mau pergi ke masjid, orang yang mau ngaji,
orang yang mau melakukan kebaikan. Itulah keadaan umat Muhammad. Kata mereka Jibril alaihi salam. Lalu kemudian Rasulullah berjalan lagi. Kemudian diperlihatkan sekelompok orang yang sedang menggunting lidahnya dan bibirnya. Bibirnya, lidahnya digunting dengan gunting yang terbuat dari besi. Bayangkan lidahnya, bibirnya digunting, dipotong-potong sendiri. Nah itu. Lalu kemudian setiap kali digunting, dipotong lidahnya, bibirnya, kembali lagi. Dipotong lagi, kembali lagi. Dipotong lagi, kembali lagi. Dan seterusnya. Lalu kemudian ditanya oleh Nabi, ya Jibril, siapa mereka itu? Apa jawabannya? Jibril menjawab, mereka itu adalah orang yang tukang fitnah. Tahu tukang fitnah? Berkata sesuatu terhadap orang lain yang tidak dilakukan oleh orang lain. Itu nanti lidahnya singkat banyak ngomong itu nanti lidahnya digunting. Lalu kemudian Rasulullah berjalan lagi sampai kemudian dipertemukan dengan sekelompok orang yang mulutnya itu seperti mulutnya unta. Tahu unta? Mulutnya kayak apa? Besar. Lalu kemudian mulutnya dibuka, dilempari batu dari api neraka jahanam. Dimasukkan ke dalam perutnya, lalu kemudian dikeluarkan, dimasukkan lagi, dikeluarkan lagi, dimasukkan lagi, dikeluarkan lagi dalam keadaan panas batunya. Sampai-sampai sekelompok orang ini menjerit, menangis, minta tolong kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kemudian ditanya, ya Jibril, siapa mereka itu? Apa kata Jibril? Mereka itu orang yang suka makan hartanya anak yatim. Makanya kalian kalau ada temannya yang yatim, berbagi kalau punya makanan. Jangan diambil makanannya anak yatim. Kalau nggak ingin disiksa seperti ini. Lalu kemudian Rasulullah berjalan lagi, dipertemukan, diperlihatkan sekelompok orang yang sedang berenang di sungai darah, sungai yang penuh dengan darah. Renang, lalu kemudian dilempari batu dari atasnya, batu besar. Lalu kemudian ditanya oleh Nabi Muhammad, ya Jibril, siapa mereka itu? Apa kata Jibril? Mereka itu orang yang suka makan riba. Tahu riba? Wis main. Riba itu maknanya duit. Nah, itu nanti akan seperti ini. Nanti akan mandi air sungai darah sambil dilempari kepalanya dengan apa? Batu. Banyak cerita-cerita di dalam perjalanan Isra Mi'raj. Ringkas cerita perjalanan Rasulullah, Isra-nya Rasulullah dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa, lalu kemudian Mi'raj ke Sidratil Muntaha. Tujuannya adalah dalam rangka menerima perintah kewajiban sholat. Dulu itu sholat itu yang pertama kali diperintahkan, diwajibkan oleh Allah sebanyak 50 kali. Lalu kemudian dikurangi 555, kemudian menjadi 5 kali sehari semalam. Berdasarkan rekomendasi pertimbangan dari para nabi-nabi yang lain. Karena dikhawatirkan umatnya Nabi Muhammad kalau melaksanakan sholat sehari semalam sebanyak 50 kali tidak mungkin 5 kali sehari semalam saja masih malas, bahkan meninggalkannya. Nah,
Akhirnya keputusan akhir sholat yang diwajibkan sehari semalam menjadi 5 rakaat sehari semalam. Oleh karena itu, mari peringatan Isra Mi'raj ini kita jadikan momen untuk meningkatkan semangat kita di dalam melaksanakan sholat 5 waktu. Sebab sholat 5 waktu itu menjadi tolak ukur diterimanya amal-amal kita yang lain. Nabi bersabda, "Awwalu ma yuhasabu bil abdu yaumal qiyamah." Amalan perbuatan yang pertama kali nanti di hari kiamat dihisab, ditanyakan oleh Allah adalah sholat. Fa idza sholahat sholat sa'iru amalihi. Apabila sholatnya baik, maka baiklah amal yang lainnya. Wa idza fasadat fasada sa'iru amalihi. Dan apabila amalnya buruk, maka buruklah amal yang lainnya. Artinya diterima dan tidaknya amal lainnya tergantung bagaimana sholat kita. Yang kedua, kalau kalian ingin bahagia dunia dan di akhirat, ingin selamat, jagalah sholat. Jangan sampai meninggalkan sholat, biar hidupnya berkah, selamat di dunia dan di akhirat. Sebab disebutkan di dalam kitab ini, wa man lam yuhafid 'ala shalah ulima fid dunya ni'matul barakah fil umri. Barang siapa yang tidak bisa menjaga sholatnya, maka diharamkan di dunianya keberkahan umurnya. Umurnya nggak berkah. Wes sumpok aja sini, dunia aja bingung. Wes pokoknya itu tandanya kalau umurnya tidak berkah gara-gara meninggalkan sholat. Wa utiba ba'dal wafati dikasih roksihi disufrotin. Dan setelah meninggal dunia, kepalanya akan dipecahkan, akan disiksa. Dengan cara dipecahkan kepalanya dengan menggunakan batu yang tadi itu. Setiap kali dipecahkan kepalanya, kembali, dipecahkan lagi, kembali lagi. Terusnya, itu. Oleh karena itu, mari kita semua kalian setelah ini sholatnya dijaga, biar nanti hidupnya selamat di dunia dan di akhirat. Sebab nanti di hari kiamat itu kelihatan siapa yang sholat dan siapa yang tidak sholat. Kelihatan. Hal ini sesuai dengan sabda Nabi, "Hafadhu 'alaiha kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah." Barang siapa yang menjaga sholat, maka dia akan mendapatkan cahaya, bukti dan keselamatan di hari kiamat. Jadi nanti di hari kiamat itu orang yang sholat itu ada cahayanya, ada buktinya kalau dia orang itu selamat. Wa man lam yuhafid 'alaiha lam yakun lahu nurun wala burhanun wala najatun. Wa kana yaumal qiyamah ma'a qarun wa fir'aun wa haman wa ubay bin khalaf. Dan barang siapa yang tidak bisa menjaga sholatnya, maka dia tidak akan mendapatkan cahaya, bukti dan keselamatan. Dan nanti di hari kiamat dia bersama Qarun, Fir'aun, Haman dan Ubay bin Khalaf yang tempatnya di neraka. Loh, itu artinya ketika nanti orang tak sholat, gelap wajahnya, tak bisa ada tandanya. Loh, itu. Jadi kalau kalian ingin mendapatkan cahaya, mendapatkan bukti keselamatan nanti di akhirat, jagalah sholat. Itu barangkali sekilas kisah terkait terjadinya Isra dan Mi'raj. Setelah ini mari kita bersalawat kepada Nabi, mengambil berkah. Mudah-mudahan kalian semua dijadikan umat yang Nabi Muhammad SAW. Berkahnya beliau, mudah-mudahan kalian dijadikan anak yang soleh.